Oke, tes. Ini YouTube Hendriku Silian Setiawan ya. Saya sebagai guru akan memulai YouTube saya. Terlambat nggak ya? Jadi yang jadi masalah dalam pendidikan sekarang itu kita mau membahas banyak hal ya. Sekarang yang mau saya bahas itu tentang kesadaran belajar dan minat belajar yang kurang. Jadi banyak orang tua dan guru yang mengeluhkan bahwa minat belajar anak-anak itu sekarang sangat kurang. Minat belajar kurang, kemudian eh, daya juang anak dalam belajar itu sangatlah kurang. Itu dari sisi kacamata orang tua dan juga guru. Namun dari kacamata anak zaman sekarang, wah, dulu saya juga pernah dibilang itu, dasar anak zaman sekarang gitu ya. Dari kacamata anak zaman sekarang, memang belajar itu dianggap membosankan dan seringkali kurang relate dengan dunia mereka. Misalnya, mereka mau jadi gamers atau mereka mau jadi YouTuber. Lalu mereka pikir untuk apa saya belajar pecahan? Untuk apa saya belajar Pitagoras? Kalau tujuan saya mau jadi YouTuber atau mau jadi apa namanya gamers ya. Banyak yang berpikir begitu, banyak lalu yang mengambil kesimpulan seperti Timothy Ronald itu mengatakan bahwa sekolah adalah scam, bahwa sekolah itu nggak penting ya. Jadi banyak yang berpikir begitu selanjutnya. Apakah yang mereka pikirkan ini bisa kita salahkan? Tidak sepenuhnya bisa kita salahkan juga ya, karena ada banyak faktor yang harus kita analisis sebelumnya. Jadi, kalau kita merujuk kepada Dr. Rio Hasan yang merupakan ahli neurosurgery, mengatakan bahwa otak manusia itu bekerja untuk survive. Ya, otak manusia itu tidak secanggih yang kita pikirkan, bahwa fungsi utamanya adalah untuk survive atau bertahan hidup. Barangkali anak-anak yang sekarang sudah hidupnya nyaman, memiliki banyak koneksi atau memiliki banyak sarana prasarana dari orang tuanya, itu kehilangan survival instinct. Jadi insting untuk bertahan hidupnya nggak ada karena merasa semuanya sudah dicukupi, semuanya sudah bisa diberikan oleh orang tua. Jadi survival mode-nya hilang lah istilahnya ya, kalau kata orang apa namanya orang-orang neurosurgery ya. Jadi survival mode anak-anak ini hilang. Lalu apakah survival mode ini harus dihidupkan? Sebenarnya survive itu merupakan eh, insting atau naluri semua makhluk hidup, seperti apapun kondisinya. Kalau kita bilang anak-anak ini nggak punya survival mode, ya pastinya punya. Hanya mungkin kurang diaktifkan saja. Jadi kita sebagai orang tua kurang memberikan alasan ya tentang kenapa mereka harus belajar. Atau mungkin kita sebagai orang tua kurang bisa bernarasi tentang apa yang kita ajarkan. Jadi seolah-olah memaksa dan mereka nggak ngerti tuh harus ngapain ya sebenarnya. Sebenarnya untuk apa sih mereka belajar gitu. Maka dari itu sebenarnya untuk menumbuhkan survival mode kita harus membreakdown apa yang menjadi tujuan di dalam usaha manusia untuk survive itu punya tujuan. Kalau menurut Alford, seorang psikolog mengatakan bahwa anak-anak itu justru belum punya kepribadian. Maka segala kejahatan yang dilakukan anak itu anak dianggap sebagai korban. Itu psikologi lama ya, Alford. Jadi anak-anak itu belum bisa membedakan bahkan tangan kanan dan tangan kiri itulah istilahnya. Nah, hal ini tentu mengibaratkan atau mewajibkan adanya bimbingan dari orang yang lebih tua. Dari kita tentunya. Kita kurang bisa membreakdown kepada anak-anak tentang tujuannya. Misalnya anak-anak tujuannya sebagai YouTuber. Kita langsung menjudge tuh. Apa YouTuber? Apa gunanya ya? Kita kurang bisa membreakdown ke mereka. YouTuber itu yang sukses beberapa loh, nak. Banyak yang nggak sukses. Ini saya juga ngasih contoh YouTuber yang nggak sukses ini ya. Saya seorang guru yang akan memberikan contoh YouTuber yang tidak sukses. Saya akan buat video sebanyak-banyaknya. Saya upload serajin mungkin. Dan kalau ini tetap tidak trending, tidak naik, ya maka ini akan menjadi contoh untuk anak-anak bahwa tidak semuanya bisa sukses di cara itu ya. Lalu apa yang membuat mereka-mereka itu sukses?
selain keberuntungan dan juga algoritma yang memihak pada mereka. Ada orang-orang yang berkeras untuk bisa sukses di situ, lama-lama mereka akan butuh strategi. Entah marketing strategi dengan cara promosi atau dan lain sebagainya. Dan itu semua butuh belajar. Nah, yang kita tekankan adalah belajar. Bahwa untuk mencapai hal yang kita inginkan, apapun itu kita itu butuh belajar. Dan kali ini yang kita lakukan di sekolah itu adalah simulasi. Simulasi akan pentingnya belajar, ya. Jadi yang kita jelaskan bukan apa yang kita pelajari, bahkan apa gunanya nanti itu mereka udah nggak bisa terima lagi juga kan. Tapi apa yang kamu lakukan ini, itu pengaruhnya apa ke pikiran kamu. Nah itu, sepertinya itu yang harus kita jelaskan ke mereka. Kalau kamu belajar matematika, sebenarnya apa sih yang matematika lakukan ke otakmu? Kamu jadi bisa apa? Kalau kamu belajar IPS, apa sih yang terjadi pada dirimu? Ya, perkara nanti dipakai nggak dipakai, tapi itu works di otak kamu dan diri kamu. Ya, IPS, belajar sejarah negara. Mungkin di masa depan kamu nggak pakai itu. Tapi dengan mempelajari negara, akan tumbuh rasa cinta tanah air. Akan tumbuh kamu menghormati orang lain. Akan tumbuh rasa banggamu. Sehingga nanti kalau kamu jadi YouTuber terkenal, ketemu orang hebat di luar negeri sana, Justin Bieber, apa Taylor Swift, kamu nggak akan minder. Karena kamu merasa dirimu sebagai orang yang punya harga diri tinggi sebagai bangsa Indonesia. Perkara itu materi kadaluarsa atau apa, kita itu tools lah. Saya bilang materi pelajaran itu tools, hanyalah alat untuk shaping, membentuk anak-anak ya. Sepertinya kurikulum sekarang pun sebenarnya ingin ke situ arahnya. Kalau saya baca ya. Jadi kita perlu membreakdown apa yang terjadi di pikiran kita ketika kita belajar. Bukan lagi apa manfaat belajar itu untuk masa depan. Karena kalau kita bilang begitu, pada nyatanya banyak yang setuju juga bahwa apa yang kita pelajari ini sebenarnya di masa depan itu nggak semuanya kepake, dan bahkan nggak kepake ya, dikotil monokotil tuh. Kecuali Anda jadi botanis atau jadi ilmuwan ya, kan kepake. Tapi kalau bukan jadi itu, nah, misalnya Anda jadi montir bengkel, Anda belajar biologi buat apa? Ya, tapi biologi atau IPA itu memiliki doktrin yang namanya doktrin sistem. Setiap kali kita ngomongin IPA, kita ngomongin sistem. Dan sistem itu ada di mana-mana. Ya, kamu bekerja dimanapun, kamu jadi apapun itu ada sistem. Ketika kamu melakukan percobaan, itu ada urutan yang harus kamu lakukan. Ada step. Dan di dalam hidup ini semuanya butuh step dan butuh sistem dan butuh mekanisme. Ada doktrin mekanisme juga di IPA ya. Itu yang kita ajarkan. Melalui IPA kamu belajar sistem, belajar mekanisme. Sehingga suatu hari kamu bekerja di bidang apapun, you can find the mechanism. You can find how it's work. Kamu bisa tahu mekanismenya bagaimana, bekerjanya bagaimana. Dengan IPS kamu menjadi bisa lebih mengenali orang lain. Ya, bisa belajar sistem itu dengan mudah melalui pemahaman-pemahaman sosial. Dan akhirnya untuk menjalankan itu kamu bisa berhitung jangka waktunya, targetnya, apa yang harus dilakukan, berstrategi itu lewat matematika. Dan kalau kamu mau bicara di depan umum, kamu butuh bahasa. Jadi kita harus breakdown apa yang sebenarnya pembelajaran ini lakukan ke diri dan otak kita. Kalau kita bilang, ini nanti gunanya untuk masa depan kamu ini, kurang masuk sekarang ya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, kurang masuk. Karena anak-anak sekarang udah ngerti bahwa ini nggak ada ya. Jadi membreakdown itu perlu. Jadi kalau menurut Gita Wirjawan yang saya nukil dari podcastnya, nggak apa-apa ya saya pakai sumber-sumber nggak harus dari buku. Kalau Alford tadi dari buku, saya baca di psikologi kepribadian keluaran UGM ya. Tapi kalau ini dari beberapa podcast juga saya lihat bahwa kita itu butuh narator atau pencerita, orang yang bisa bercerita, orang yang bisa bertutur ya kepada generasi sebelumnya maupun generasi sesudah kita, sehingga apa yang mau kita sampaikan itu bisa sampai dengan benar, ke arah yang benar. Ya, kita bertutur, kita bicara, kita bercerita, mampu dipahami oleh
anak-anak itu. Ya, jadi sebenarnya cara menumbuhkan minat belajar pertama-tama harus dari guidance orang yang lebih tua, orang tua maupun guru. Kenapa? Karena untuk anak-anak sendiri itu survival mode-nya belum aktif, terutama anak-anak yang hidup dalam keberlimpahan. Buat apa saya pusing-pusing belajar? Toh tiap hari saya juga makan. Buat apa saya eh, berpusing-pusing sekolah? Toh tiap hari juga apa yang saya butuhkan terpenuhi. Tanpa harus jadi pintar pun saya sudah sejahtera, gitu ya. Beda kalau anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, mungkin lebih mudah apa ya, disulut survival mode-nya untuk belajar. Ya, bahwa dengan belajar nanti bisa meningkatkan taraf hidup, kamu bisa bekerja dengan lebih baik karena punya jasa barangkali, nah sekolah, atau kalau kamu punya skill, nanti kamu bisa kepake, kamu bisa hidup dimanapun. Enak ya, bilang, kalau kamu punya kemampuan, dimanapun kamu berada kamu bisa hidup. Nah itu, kalau anaknya orang miskin bisa, kalau anak orang kaya ya, ngapain ayah saya hartanya banyak. Kita harus membelajarkan paradigma atau pola pikir. Jadi mindset yang dibilang orang-orang itu ya penting. Jadi mindset itu bukan hanya sekedar olok-olokan. Bahwa mindset adalah hal yang penting untuk diajarkan. Apa yang kita lakukan dan apa pengaruhnya pada pikiran dan diri kita. Itu yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita sekarang. Jadi kita harus bisa move on, berhenti dari cara belajar yang lama, dan mulai dengan cara pembelajaran yang baru. Sekian.